Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Revan Dwi Putra, NIM saya 1810611154. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya. Nah, pertama-tama kita mengetahui suku-suku yang ada di Myanmar. Kita tahu bahwa Myanmar itu terdiri atas beberapa suku-suku. Nah, berikut adalah suku-suku terbesarnya, yaitu suku Kayah, Indian, Kachin, Mon, Chinese, Rakhine, Karen, San, dan Burma. Nah, ada pula suku-suku yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar yang salah satunya adalah etnis Rohingya. Latar belakang konflik Rohingya adalah pemerkosaan dan pembunuhan terhadap wanita Buddha Rakhine yang bernama Mati Datwe oleh 3 orang etnis Rohingya. Kemudian masyarakat etnis Buddha Rakhine tidak terima dan melancarkan aksi balas dendam. Sebanyak 300 orang warga Buddha Rakhine menghadang bus yang berisikan 10 peziarah dari etnis Rohingya. Kemudian para peziarah tersebut dibantai hingga tewas. Dari aksi tersebut, kedua kubu saling balas-membalas, tetapi pemerintah Myanmar cenderung bersikap acuh dan malah memperkeruhnya dengan melancarkan aksi pembunuhan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya. Akibatnya, pada tahun 2017, organisasi Dr. Welbordan memperkirakan ada sebanyak 6.700 korban dari kekejaman ini, termasuk diantaranya 730 anak-anak. Maka akibatnya, pada periode 2017 sampai 2019, sebanyak kurang lebih 500.000 orang harus mengungsi. Hukum pidana internasional menurut Eddie Omar Sarkires merupakan seperangkat aturan yang menyangkut kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui sebuah lembaga yang bersifat permanen atau ad hoc. Kejahatan genosida merupakan segala bentuk perbuatan dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, atau agama. Adapun unsur-unsur dari kejahatan genosida adalah membunuh anggota kelompok, menimbulkan luka fisik atau mental yang serius, menimbulkan kehancuran kehidupan suatu kelompok, memaksa tindakan yang dimaksud mencegah kelahiran, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok. Berdasarkan data dari OIDA, persekusi yang dialami oleh penduduk Rohingya sangat beragam, dari kekerasan fisik dan verbal, pemerkosaan, pengusiran, sampai dengan pembakaran kampung. Maka dari itu, menulis mengkategorikan tindakan pidana ini sebagai tindak pidana genosida karena telah sengaja menghancurkan dan mengusir secara paksa kelompok etnis Rohingya. Dalam hukum pidana internasional terdapat 3 asas kewenangan mengadili tindak pidana internasional, yakni aut videre aut punere. Kewenangan mengadili adalah di tempat kejahatan dilakukan. Aut videre aut judicare, setiap negara berwenang untuk melakukan penuntutan. Dan pan in parem inhebet imperium, kepala negara tidak dapat dihukum menggunakan hukum negara lain. Akan tetapi, mengingat tindakan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, tentu ada hambatan dalam mengadili pelaku kejahatan. Oleh karena itu, muncul sebuah pertanyaan, apakah kasus ini dapat diselesaikan oleh International Criminal Court? Jika kita melihat pasal 5 Statute Roma 1998 yang merupakan dasar dari ICC, disebutkan di sana terkait jenis kejahatan yang dapat diadili, salah satunya adalah kejahatan genosida. Berdasarkan pasal 5 Statute Roma 1998 tersebut, kejahatan genosida dapat diadili ICC, tetapi jika kita lihat dalam pasal 15 Statute Roma disebutkan bahwa suatu situasi di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan atau diteruskan pada penuntut umum oleh suatu negara pihak. Suatu situasi di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada penuntut umum oleh Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan tersebut, karena Myanmar bukan merupakan negara anggota yang meratifikasi Statute Roma 1998, maka ICC tidak dapat mengadili Myanmar terkait dengan genosida yang dilakukannya, kecuali tuntutan tersebut dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Kesimpulannya, tindak pidana yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dilatar belakangi oleh beberapa hal, yakni rasa saling balas dendam dan tindakan diskriminatif dari pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya juga banyak mendapatkan tekanan tindak pidana yang berbola sewenang-wenang dari kepolisian dan sebagian masyarakat Myanmar, seperti penganiayaan, pemerkosaan, penghancuran kebun, pengusiran, dan berujung pada genosida. Terkait dengan hal tersebut, sudah banyak negara-negara di dunia yang mendukung hak asasi etnis Rohingya dengan cara mengenakan sanksi ataupun embargo kepada perusahaan Myanmar yang berafiliasi dengan pemerintah. Dalam menangani tindak pidana genosida di Myanmar, akhirnya cukup sulit diadili karena Myanmar tidak meratifikasi Statute Roma 1998, sehingga yuridiksi ICC tidak berlaku untuknya. Hal itu dikecualikan apabila yang mengajukan tuntutan adalah Dewan Keamanan PBB, sehingga yuridiksi ICC dapat diterapkan untuk memecah kasus tersebut. Akan tetapi, sampai sekarang Dewan Keamanan PBB belum melakukan langkah tegas untuk menuntaskan kasus tersebut. Sekian dan terima kasih.